Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BDMN kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BDMN ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan, jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BDMN. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh FG sebesar 92,47%, masyarakat sebesar 7,53%. Dan dari segi pendapatannya teman-teman bisa lihat mengalami penurunan terus ya di masa 2020 maupun 2021 ini. Dan penurunannya sebesar 15% untuk kuartal kedua. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 9,5%. Dan dari segi net profitnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 18,1%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 99,6%. Dan untuk dari segi asetnya mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 3,5%. Dan penurunan ini juga disertai dari penurunan dari segi hutangnya sebesar 5%. Terus untuk dari segi modalnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,6%. Dan teman-teman, di sektor perbankan ada 3 rasio yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah MPL, CAR, sama LDR. Untuk MPL-nya di 2021 ini secara MPL gross-nya mengalami penurunan dari 4% menjadi 3% ya. Terus dari MPL net-nya dari 1,9 menjadi 0,9%. Nah, ini bagus untuk dari segi MPL-nya mengalami penurunan. Untuk dari segi CAR dari 23% menjadi 26%, ini juga bagus mengalami kenaikan. Dan untuk LDR-nya dari 94% menjadi 85%, menurut saya juga bagus, yang dimana di masa pandemi seperti sekarang atau di krisis ekonomi seperti sekarang, seharusnya bank lebih selektif dalam memilih nasabahnya. Terus, dan ini teman-teman merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini sekitar 10,96%, jadi mengalami kenaikan di 1 kali lipat ya dibandingkan dengan 2020. Tetapi masih sangat jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang dimana sekitar 18%. Terus untuk dari segi EPS di 206 dan membuat pernya di 11,08 kali. Dan untuk dari segi pernya ini mungkin bisa dikatakan kedua terendah dibandingkan dengan 2019. Yang dimana dari segi net profit marginnya juga lebih bagus ya, dan dari segi harga memang udah turun lumayan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya. Terus untuk dari segi book value sekarang di 4567 dan membuat PBV-nya di 0,5 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk PBV sekarang merupakan PBV yang paling rendah. Terus untuk dari segi DER-nya di 3,37 kali. Dan untuk di perbankan memang dari segi DER-nya selalu tinggi ya teman-teman. Terus untuk dari segi ROE-nya di 4,5%. Dan dari segi ROA-nya di 1,03%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2280. Dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 4.500. Jadi masih memiliki margin of safety 97%. Dan ini kesimpulannya, yang bernama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki pemegang saham, tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke walaupun revenue mengalami penurunan, tetapi dari segi net profit mereka sudah mencetak laba yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk dari segi aset dan liability saya berikan no karena mengalami penurunan. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan oke karena mereka masih memenuhi dari standar yang ditetapkan oleh BI. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BDMN masih Royal memberikan dividen kepada investornya.
Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BDMN ini? Untuk sementara sih kurang tertarik ya teman-teman, karena dari segi fundamentalnya atau dari segi hutangnya mengalami penurunan. Jadi banyak nasabah yang keluar untuk tidak lagi menabung di BDMN ini. Yang kedua adalah dari segi net profitnya ya teman-teman. Jadi net profit dari sahamnya sih masih belum kembali seperti awal juga. Yang ketiga adalah saya memang sudah memiliki perbankan yang saya pegang sendiri, jadi saya sudah tidak tertarik lagi untuk invest di saham perbankan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Roycan13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.